Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan, Buya izin bertanya. Yang pertama, apakah sholat sunnah di kendaraan harus diulang, Buya? Yang kedua, bagaimana jika saat melaksanakan rukun umroh lalu ada seorang wanita yang datang bulan atau haid? Afwan jika bahasa kami kurang sopan, Buya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah, jangankan sholat sunnah, sholat fardu di atas kendaraan kalau sudah memenuhi syaratnya tidak wajib mengulang. Misalnya Anda naik kereta menuju ke arah barat, kiblatnya sudah benar, Anda sholat asar. Kalau sampai Gambir hilang asarnya, Anda sholat di atas kendaraan sambil berjalan, asalkan memenuhi syarat. Anda wudu, menutup aurat, menghadap ke kiblat, selesai. Fardu pun tidak ulang. Lah sholat sunnah jangan ngapain diulang? Oh, sholat sunnah beneran kok itu. Cuma bedanya kalau sholat fardu itu harus menghadap ke arah kiblat. Jika sholat kita tidak menghadap ke kiblat, sholat fardu, maka wajib mengulang, tapi tidak dosa. Misalnya bisnya sempit, nggak mungkin ngadep ke kiblat. Waktu subuh mau hilang, biasanya yang pulang ke Jawa Timur, di daerah Lamongan sana itu sudah hampir habis subuhnya. Sopirnya nggak mau berhenti, Anda harus sholat, nggak punya air wudhu, nggak bisa tayamum, Anda langsung sholat menghormat waktu. Jangan sampai tidak sholat. Ngadepnya kemana? Ngadep ke arah kendaraan. Kalau ngadep ke belakang mungkin Anda jatuh, mobil ngebut, suruh berhenti, sopirnya nggak mau, sholat. Yang penting di hadapan Allah tidak dosa. Nah kalau sholat semacam ini wajib diulang nanti kalau sudah ketemu tempat yang nyaman. Kenapa? Kita belum memenuhi syaratnya, belum punya wudhu, tapi wajib lakukan sholat, karena tidak boleh orang meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Cuman bedanya caranya berbeda-beda. Adapun yang ditanyakan tadi, kalau sholat sunnah mah enggak. Sholat sunnah kiblatmu adalah arah kendaraanmu, ke barat ke timur. 30 menit bisa 50 rakaat, 30 menit bisa 30 rakaat. Selingan dong, Allahu Akbar, ruku sami Allah, sujud lebih rendah, sujud lagi, tahan, assalamualaikum sambil ngobrol, sholat lagi, ngobrol, indah. Ibadah-ibadah, mau ke kantor, mobilnya dipakai untuk sholat. Ilmu ini harus dipakai supaya kita banyak ibadah. Kalau nunggu sholat di rumah kadang-kadang sudah dikerumunin sama anak-anak, anaknya sayang sama Anda semuanya. Sampai kantor langsung suruh megang laptop, komputer, ada kerjaan. Di atas mobil lah kesempatan aku melakukan sunnah, sholat sunnah di saat aku menuju ke kantorku. Cerdas dia. Sholat sunnah berapa? Oh, sebanyak-banyaknya, suka hati. Adapun bagi wanita yang terkena darah haid setelah ihram, maka dia wajib menunggu sampai bersihnya darah untuk bisa melakukan tawaf. Sebab syaratnya tawaf harus bersuci dari hadas besar dan kecil, harus menunggu suci. Kalau sa'i mah enggak, beda. Tawaf harus suci dari hadas besar. Kalau punya haid tidak boleh melakukan haid kecuali dalam keadaan suci. Lalu bagaimana keadaan saya ini? Tinggal dikemas hukum haidnya, ada martabatnya. Pertama nunggu suci. Kalau nunggu suci kayaknya nggak ngejar nunggu suci, rombongan sudah pindah, sudah pulang. Kalau begitu pakai pendapat kedua mazhab Syafi'i, qolakat. Qolakat itu apalah? Cari waktu darah berhenti, di antara darah pas bersih berhenti, biarpun belum waktunya berhenti. Waktu berhenti dia mandi besar langsung tawaf. Kalau ternyata darah tetap tidak berhenti, bagaimana ini? Memaksakan tawaf, 4 mazhab mengatakan haram. Dalam mazhab Abu Hanifah sendiri memperkenankan itu, akan bukan berarti tidak ada dosa. Pendapat dalam mazhab Hambali waktu juz 4 enggak, tetap jangan melakukan. Lalu bagaimana? Dia belum tawaf, maka dia dianggap seperti orang muhsor yang terhalang dari menyempurnakan ihram karena musuh, karena sakit dan sebagainya. Sehingga ini permasalahannya, memahamkan orang faham atau tidak, ini puas atau tidak. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur, kalau ternyata Anda tidak bisa suci sama sekali, Anda tidak usah memaksakan, karena itu Masjidil Haram banyak masalah. Dalam keadaan haid, bukankah haid tidak boleh kita al-muktu tinggal di dalam masjid, mutar-mutar yang sama dihukumi sebagai mukut. Pokoknya banyak permasalahan kalau kita memaksakan diri tawaf di saat ada haid. Yang perlu dikemas adalah hukum haidnya tadi. Apakah qolakat waktu bersih mandi langsung tawaf, dibimbing oleh satu orang, atau dibiarkan sendiri cara tawafnya? Setelah itu keluar lagi gak ada masalah, sa'i setelah itu. Nah, kalau ternyata tetap tidak keluar, deres banget dan sebagainya, maka dia tidak usah melakukan tawaf,
bagi dia nanti tinggal tahallul saja seperti orang muhsor ya. Anda tahallul kapan? Dia potong rambut biar terbebas dari ihram. Di mana? Di tempat yang sekiranya dia sudah tidak mungkin melakukannya. Pergi setelah perjalanan menuju bandara, potong rambut, boleh melakukan segala yang selama ini diharamkan setelah tahallul. Lalu dia tidak tawaf, ya tidak ada tawaf. Lalu bagaimana? Tetap dapat pahala karena dia punya udzur. Ini yang kadang-kadang nggak bisa puas. Enak, sudah bayar mahal-mahal, saya nggak. Ya haidmu yang datang. Kok begitu? Nah lebih enak dong, nggak usah tawaf, nggak usah sa'i, sudah dapat pahala. Kok pusing? Kalau orang paham makna ini, cuman permasalahannya tidak semua orang paham. Dan Buya tidak menghimbau untuk minum obat, sebab semuanya minum obat penghenti haid itu setelah itu ribut, setelah itu permasalahan haidnya jadi berantakan. Dan sudah menjadi tidak sehat lagi, karena itu kimia yang diminum, kecuali petunjuk dokter betul sehat. Normal saja, bismillah. Aduh, saya nggak sempat tawaf. Nggak usah sedih. Kalau Anda puas menerima, insya Allah nanti umroh lagi. Umroh pasca lagi. Wah, kayaknya umroh yang ketiga nanti. Jadi ini masalah ilmu dan kesadaran. Kalau sudah ibadahnya karena Allah begitu mudah. Mungkin Anda akan dengar fatwa, kami tidak hadirkan fatwa. Oh, enggak, sumbat lalu tawaf dan sebagainya. Berat. Kalau ikut Abu Hanifah, ya langsung tawaf, tapi adalah harus badanah satu onta. Berapa juta satu onta untuk menebus kesalahannya karena dia telah tawaf di tempat tersebut. Sebagian ulama dari Hanafi mengatakan kenapa harus badanah? Orang haid bisa tawaf kemudian setelah sa'i nyembelih badanah. Pendapat dari mazhab Hambali satu kambing, tapi tetap dipermasalahkan Anda muter-muter di Masjidil Haram loh ya dalam keadaan haid. Seperti itu. Jadi lebih aman, lebih mudah, ya sudah langsung pergi. Insya Allah tahun depan sama mertua, sama anak, sama mantu dan seterusnya. Ini gambarannya. Dan insya Allah nanti diatur. Makanya kalau punya haid segera lapor, bisa mengintip hari laket masa putus. Bisanya pas bersih banget saat ini, cuman biasanya nanti habis isya keluar lagi. Sekarang cepat mandi dan tawaf diantar beres. Namanya kolaket. Itu kolaket itu dalam madhab Syafi'i pendapat yang kedua, dan kolaket itu adalah dalam madhab Malik nomor 1. Laket itu adalah sahab. Itu gini Bu, ini gambarnya fikih, karena punya fikih praktis sama nasihat. Sahab itu adalah ibu keluar darah sehari, kemudian berhenti 4 jam, keluar lagi 4 jam, yang bersih itu dianggap haid karena ditarik hukumnya dengan yang di kiri kanannya ada darahnya. Tapi kalau kolaket adalah misalnya 10 jam keluar darah, 5 jam berhenti, 10 jam keluar darah lagi, waktu berhenti ini laket bisa dicomot untuk mandi besar lalu melakukan sholat, hubungan suami istri, tawaf. Itu pembahasan. Jadi yang perlu diatur masalah pembahasan fikihnya. Maka kalau ada punya masalah langsung lapor agar kita beri hukum yang sesuai. Kalau belajar kelamaan nanti. Anda kalau misalnya kalau ada masalah tanya aja nanti. Insyaallah itu saja. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazakallahu Bu atas jawabannya. الله ربي والإسلام دين